topiknya itu adalah mengenai bangun geometri dan juga sifat-sifatnya berbasis kearifan lokal. Nah, jadi di sini kami nggak akan membahas mengenai apa sih rumus-rumus bangun datar dan bangun ruang yang buat pusing, tapi kami mau mengajak kalian semua berpetualang melihat keindahan matematika yang tersembunyi di keliling kita di dalam kearifan lokal yang kaya raya. Nah, penasaran kan? Yuk, ikutin terus, stay tune terus ya. Oke, jadi saya Anes akan menjelaskan sedikit itu mengenai konsep geometri dasar melalui objek lokal. Nah, di sini coba deh kalian lihat sekeliling kita, terutama di Medan ini. Sadar nggak sih kalau banyak banget bentuk-bentuk geometri yang tanpa kita sadari itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Nah, contoh kita ambil itu atau rumah adat Bolon. Ada yang tahu bentuknya apa? Ayo apa? Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, itu dia bentuknya. Bentuknya itu segitiga. Ada yang tahu kenapa segitiga? Nah, ternyata bentuknya segitiga itu bukan cuma unik, tapi juga punya sifat yang kuat dan juga stabil, di mana itu bisa melindungi kita dari terik matahari dan juga hujan deras. Nah, di sini aku mau menjelaskan singkat mengenai sifat segitiga. Nah, jadi segitiga sendiri itu punya 3 sisi dan juga 3 sudut. Jumlah sudutnya itu selalu 180 derajat. Nah, seperti itu. Lalu kekuatan strukturnya itu menjadikannya pilihan tepat untuk atap. Nah, selain atap, coba perhatikan juga motif-motif kain ulos. Ada pola persegi, ada persegi panjang, bahkan juga ada belah ketupat. Nah, ini dia nih contohnya. Nah, bisa kita lihat contoh gambar ini. Nah, di mana di setiap bentuk itu memiliki makna filosofis tersendiri di dalam budaya Batak. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan singkat mengenai sifat persegi. Nah, di mana persegi panjang dan juga belah ketupat. Persegi panjang itu punya 4 sisi, di mana sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Nah, persegi panjang itu punya 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang dan juga 4 sudut siku-siku. Nah, ada juga belah ketupat yang punya 4 sisi sama panjang dan 2 pasang sudut berhadapan yang sama besar. Nah, mungkin sekian mengenai konsep geometri berdasarkan objek lokal. Saya akan menggali bangun ruang dalam tradisi. Nah, sekarang kita bergerak ke bangun ruang. Pernah kan lihat alat musik seperti gendang dan lusung? Nah, gambar itu seperti ini. Nah, gendang atau lusung itu menyerupai tabung kan, dan tabung ini memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran dan sama besar dan dihubungkan oleh sisi tegak yang melengkung. Nah, bentuk ini efektif untuk menghasilkan bunyi yang khas saat dipukul atau menumbuk padi. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai sifat tabung. Tabung itu mempunyai 2 alas berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar, serta selimutnya itu berbentuk persegi panjang dan digulung persegi panjang yang digulung. Atau perhatikan wadah tradisional seperti tampah atau bakul. Pernah lihat tampah kan? Tampah yang untuk ngapain padi. Nah, itu dia. Meskipun tidak selalu sempurna, tapi seringkali silinder itu terpancung. Bentuk-bentuknya itu mudah untuk kita membawa atau menyimpan hasil bumi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai sifat silinder dan kerucut terpancung. Silinder terpancung itu adalah bagian atas atau bawah tabung yang dipotong sejajar atasnya. Nah, kerucut terpancung adalah bagian atas kerucut yang dipotong sejajar alasnya. Sekian dulu penjelasan mengenai bangun ruang dalam tradisi. Terima kasih. Saya Adela Siregar, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Nggak cuma dalam seni dan tradisi, prinsip-prinsip geometri juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat lokal. Nah, misalnya dalam pembuatan anyaman tikar atau bakul, pola-pola geometri itu disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan struktur yang kuat dan indah. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, lihat deh bagaimana presisinya anyaman itu dibuat. Itu semua berkat pemahaman intuitif para pengrajin terhadap proses garis, bentuk, sudut-sudutnya ataupun bidangnya. Bahkan tata letak rumahnya itu dan kampung tradisionalnya seringkali dipertimbangkan secara geometris. Nah, misalnya dalam penataan rumah yang
menghadapkan arah kemana dia akan dibuat gitu ya teman-teman. Nah itu untuk memaksimalkan biasanya untuk memaksimalkan pencahayaannya, dan di situ juga untuk memahami bagaimana sirkulasi udara yang akan mereka buat. Nah lalu ini adalah aplikasi yang sederhana namun cerdas dari pemahaman tentang arah dan sudut kita. Sekian dari materi saya. Sekian penjelasan dari aplikasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nah, gimana sobat geometri? Ternyata matematika itu gak seseram yang kita bayangkan kan? Karena justru matematika itu hadir dalam keindahan dan kearifan lokal di dalam budaya kita. Masih banyak lagi loh contoh-contoh bangun geometri dan juga sifat-sifatnya yang bisa kita temukan di sekitar kita. Nah, untuk itu di video selanjutnya aku tantang kalian untuk mencari bentuk-bentuk kearifan lokal di sekitar kalian. Nah, jangan lupa di kolom komentar kalian cantumkan agar bisa, siapa tahu kita bisa kolaborasi Iya, betul. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.